لجميع الحاضرين والحاضرات أقول لكم في هذه المناسبة سلام على من اتبع الهدى. ولجميع إخوتي المسلمين والمسلمات فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Untuk menyingkat waktu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba memaparkan secara umum tentang apa dan bagaimana syariat Islam itu. Syariat Islam adalah aturan hidup bagi segenap umat manusia di semesta alam yang kamil, artinya yang begitu sangat sempurna, karena datang dari yang maha sempurna, yaitu dari Allah yang maha suci lagi maha mulia. Dan syariat Islam juga bersifat syamil, yang artinya universal sekaligus komprehensif. Disebut universal karena memang syariat Islam diturunkan dan ditujukan dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di semesta alam, sehingga syariat Islam harus lintas sektoral, lintas suku, lintas bangsa, lintas golongan, lintas wilayah, karena keuniversalannya. Dan sekaligus syariat Islam adalah syariat yang komprehensif karena syariat Islam mengatur seluruh sektor kehidupan umat manusia. Jadi tidak ada satupun yang diluputkan oleh syariat Islam di dalam pengaturan kehidupan umat manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan sampai bangsa dan negara. Selanjutnya, agar pembicaraan dan pemaparan ini lebih terfokus, saya akan mencoba memaparkan syariat Islam di bagian pertama sebagai aturan akidah, sebagai aturan yang mewajibkan setiap muslim untuk beriman dan percaya bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang menjamin rizki seluruh penghuninya adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak berbilang. Tauhid semacam ini dalam Islam disebut tauhidul rububiyah, yaitu tauhid pengakuan, ikrar, keyakinan dan kepercayaan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menjamin rizki segenap makhluk yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi belum sempurna iman dan Islam seorang muslim kalau dia hanya memiliki tauhidul rububiyah saja. Kenapa? Karena ternyata macam tauhidul rububiyah ini pun ada di agama lain. Karena ternyata agama lain pun mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang esa, yang satu, tidak berbilang. Nah, karena itu di samping tauhidul rububiyah, maka setiap muslim di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah diwajibkan
juga untuk mengimani, percaya dan mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi yang diakui dalam tauhidul rububiyah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah bersamanya, dan tidak boleh Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa tadi di dalam penyembahan terhadapnya dipersekutukan oleh segala sesuatu apapun. Nah, tauhid yang kedua ini dalam Islam disebut tauhidul uluhiyah. Jadi ada tauhidul rububiyah dan ada tauhidul uluhiyah. Lalu apakah dengan sedemikian rupa sudah sempurna iman Islam seorang muslim dengan memiliki kedua macam tauhid tadi? Ternyata masih belum sempurna. Kenapa? Karena ternyata di agama lain pun masih ada yang mengklaim kalau mereka juga memiliki tauhidul uluhiyah, di mana sebetulnya mereka menurut persepsi dan penafsiran mereka tetap menyembah Tuhan yang satu. Nah, karena itu di dalam ajaran Islam, untuk menyempurnakan iman Islam seorang muslim, maka dia wajib untuk meyakini dan percaya bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Esa tadi yang diyakini dalam tauhidul rububiyah, dan Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana diyakini dalam tauhidul uluhiyah tadi, adalah Tuhan yang maha mulia, yang maha suci dari segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina, sifat-sifat yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Tuhan. Dan dia harus meyakini bahwa Sang Pencipta yang Esa tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Karena itu, kepada sekalian hadirin dan hadirat yang saya hormati, dan semoga senantiasa kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ketiga macam tauhid yang sudah kita jelaskan tadi, yang disempurnakan dengan tauhid yang ketiga, yaitu yang disebut tauhidul asma wa sifat. Nah, lewat tauhid ini maka setiap muslim berkeyakinan dengan sepenuhnya keyakinan bahwasanya Tuhan Sang Pencipta yang Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah mustahil memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang hina dan rendah bagi kesucian dan Tuhan itu sendiri, seperti sifat menyesal, sifat bosan, letih, lapar, haus, tidur, lemah, tersiksa, mati, kalah, bersyahwat, kawin, beranak, atau menjelma menjadi manusia. Setiap muslim menyatakan bahwa sifat-sifat sedemikian rupa mustahil dinisbahkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, dan Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, karena itu sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk memojokkan satu kelompok, akan tetapi sekedar memaparkan contoh kasus, pemaparan fakta. Kita bisa contohkan, katakanlah kalau kita membuka perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, di sana ada kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 2
Di sana dipaparkan bahwa anak-anak Allah mengawini anak-anak perempuan manusia. Mungkin bagi kelompok lain punya persepsi sendiri tentang persoalan ini, tapi bagi setiap muslim jelas hal ini sangat-sangat bertentangan dengan akidahnya yang mewajibkan ia memberikan dan meyakini akan sifat-sifat yang mulia dan terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam kitab Kejadian 6, di ayat 6 dinyatakan bahwa Tuhan menyesal, bahkan ada tambahan pilu hatinya. Di dalam Islam itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk apa yang tercantum dalam kitab Kejadian 32 ayat 28 yang menceritakan tentang pergumulan, yaitu perkelahian antara Yakub dengan Tuhan, yang kemudian dinyatakan bahwa Tuhan kalah di dalam pergumulan tersebut. Jadi hal-hal semacam ini di dalam Islam itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan akidah tauhidul asma wa sifat yang mewajibkan setiap muslim untuk menisbahkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Tuhan Sang Pencipta yang Esa yang tadi kita sebutkan dalam Tauhidul Rububiyah, yang dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak boleh dipersekutukan dengan suatu apapun, sebagaimana tadi sudah dipaparkan dalam Tauhidul Uluhiyah. Dan Tuhan tersebut memiliki sifat-sifat yang maha mulia, nama-nama yang maha mulia, dan sifat-sifat yang sangat terpuji. Maka dalam keyakinan akidah umat Islam, tidak lain dan tidak bukan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagian dari tauhid yang membedakan Islam daripada agama lainnya. Nah, kemudian secara singkat, padat, ringkas, jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ke-112 di dalam Al-Qur'anul Karim, sekali lagi surat ke-112, bagi mereka yang memegang Al-Qur'an bisa membuka itu, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan yaitu bagaimana landasan tauhid Islam dengan ungkapan yang singkat, padat, ringkas, jelas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, qul, katakanlah ya Muhammad, katakan, huwallahu, dia adalah Allah, ahad, esa, tidak berbilang, Allahus samad, dan Allah itu adalah tempat bergantung, itu tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, tempat memohon, tempat meminta. Lam yalid, dan Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun setara dengan dia, yaitu dengan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi surat Al-Ikhlas ini yang merupakan surat ke-112 daripada Al-Qur'anul Karim, ini merupakan ringkasan daripada akidah Islam, bagaimana umat Islam diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, dia adalah Tuhan Sang Pencipta yang Esa, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah, dan dialah Allah sebagai Tuhan, tempat bergantung, tempat meminta, tempat memohon, tidak kepada selainnya. Dan Allah yang disembah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini merupakan paparan Al-Qur'anul Karim tentang akidah Islam secara singkat, padat, ringkas, dan jelas. Nah, tauhid Islam, kalau kita perhatikan dari pemaparan tadi, jelas di hadapan kita, dan sebagaimana tadi juga dipaparkan oleh Dr. Musleh Abdul Karim,
bahwa berdiri atas dasar la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ternyata di dalam Al-Quranul Karim juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tauhid la ilaha illallah bukan saja milik Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bahkan dia merupakan milik seluruh rasul, milik seluruh nabi, milik daripada seluruh utusan Allah, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim surat ke-21, surat ke-21 yang bernama surat Al-Anbiya, pada ayat yang ke-25 tegas Allah berfirman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Di mana dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad daripada rasul-rasul yang terdahulu, illa melainkan nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada para rasul tadi, kepada para nabi tadi, kepada para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, annahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, melainkan aku, kata Allah, fa'budun, maka hendaklah kamu sekalian sembahlah aku. Shadaqallahul azim. Inilah yang dinyatakan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 sebagai hujjah bagi kaum muslimin bahwa la ilaha illallah bukan hanya milik Nabi Muhammad dan pengikutnya, tapi milik seluruh rasul, milik seluruh nabi, milik seluruh utusan-utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penerangan bagi umat manusia. Kemudian ya ikhwan, ada hal yang lebih menarik dari itu, bahwa dalam ajaran Islam juga menjadi akidah umat Islam bahwasanya agama semua rasul dan semua nabi adalah agama Islam. Kalau tadi bicara persoalan la ilaha illallahnya, sekarang bicara agamanya. Karena la ilaha illallah ini tidak terlepas daripada agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Allah firmankan di dalam surat yang ke-22, surat yang ke-22 yaitu surat Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, di dalam Al-Quran tersebut disebutkan, huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada, yang artinya dia, Allah, menamakan kamu sekalian orang-orang Islam, muslimin, kamu disebut kaum muslimin oleh Allah, min qablu, dari dahulu, yaitu dari dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan wa fi hada, dan begitu juga di dalam Al-Quran ini. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, yang berdakwah untuk kalimat la ilaha illallah, tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. Bahkan salah satu ayat yaitu dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, surat yang ketiga dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 67, tatkala Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Shadaqallahul azim.
Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, "Kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidak sekali-kali Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak sekali-kali Ibrahim itu seorang Nasrani, walakin akan tetapi karena Nabi Ibrahim itu tidak lain dan tidak bukan hanifan muslimah, seorang yang hanif, seorang yang lurus, seorang yang bersih daripada kesyirikan, seorang yang bersih daripada kemusyrikan, muslimah yaitu seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan dalil-dalil ini tadilah, maka itu sudah menjadi akidah daripada umat Islam untuk meyakini bahwa dakwah para nabi dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan bagian penting dalam akidah Islam. Setelah kita ulas barusan soal dakwah para nabi, soal agama mereka, maka menjadi bagian penting dalam akidah Islam bahwa setiap muslim wajib beriman dan percaya dengan para rasul dan para nabi, serta dengan apa yang dibawa mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk beriman dengan seluruh rasul dan seluruh nabi, dan wajib untuk beriman dan percaya dengan apa saja yang dibawa oleh para rasul dan nabi tadi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya wajib pula setiap muslim untuk mencintai dan menghormati semua rasul dan semua nabi, dan haram hukumnya bagi setiap muslim atas setiap muslim untuk melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap rasul yang manapun dan nabi yang manapun, seperti memfitnah rasul atau nabi berbuat asusila, atau menuduh mereka bermabuk-mabukan, atau memfitnah mereka telah musyrik dari agama Allah yang lurus. Haram kalau ada setiap muslim menyatakan bahwa rasul dan nabi, apakah itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, atau di sana ada Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, atau begitu juga Nabi Isa alaihissalam, kalau ada muslim yang melontarkan tuduhan keji kepada para nabi atau para rasul atau salah satu saja di antara mereka dengan perbuatan-perbuatan tercela, dengan perbuatan-perbuatan hina yang bertentangan dengan kemuliaan dan kehormatan seorang nabi, maka rusak dia punya imannya, saudara. Haram bagi umat Islam kapan saja, di mana saja, siapapun dia, untuk melemparkan tuduhan keji, memberikan sifat-sifat tercela dan tidak terpuji kepada rasul atau nabi yang manapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya minta maaf di poin ini, saya juga akan memaparkan sedikit saja, yaitu fakta hanya sekedar sebagai contoh kasus, dengan tidak bermaksud untuk menghina kelompok yang manapun. Kalau kita membuka sekali lagi perjanjian lama di dalam kitab Kejadian 9 ayat 20 sampai 30, di sana diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bermabuk-mabukan dalam keadaan bugil tanpa busana. Bagi umat Islam, akidah semacam ini bisa merusak iman kepada para rasul dan para nabi, karena setiap muslim wajib yakin bahwa para rasul dan para nabi dilindungi oleh Allah, terjaga daripada perbuatan-perbuatan tercela, dan mereka memiliki kemuliaan dan kehormatan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mustahil melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 36, dengan menyesal kami dapatkan di sana ungkapan cerita tentang Nabi Lut alaihissalam yang menzinahi anaknya.
Tidak sampai di situ, bahkan di dalam 2 Samuel 11 dari ayat 2 sampai 5 juga diceritakan tentang bagaimana Nabi Daud alaihissalam berzina dengan Bathsheba. Nah, ungkapan akidah semacam ini di dalam ajaran Islam ini akan menodai akidah, ini merusak daripada keimanan, karena ini telah melecehkan daripada kesucian dan kehormatan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang mulia yang mustahil mereka melakukan, yaitu perbuatan-perbuatan keji semacam itu. Kemudian ada lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Di sana juga diceritakan ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Poin yang pertama adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam lebih cinta kepada 700 istri dan 300 gundiknya daripada kepada Tuhan. Disebutkan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Dan dalam ayat yang sama disebutkan juga bahwa Nabi Sulaiman karena kecenderungannya kepada istri-istrinya akhirnya menjadi musyrik, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sekali lagi saya ungkapkan bahwa akidah semacam ini dalam ajaran Islam ini sangat-sangat menodai keimanan dan keislaman, sangat-sangat merendahkan kehormatan, kesucian dan kemuliaan para nabi dan para rasul. Nah, ini hanya sekedar pemaparan hanya sebagai contoh kasus bahwa akidah semacam itu tidak akan pernah ada dan tidak boleh ada di dalam ajaran akidah Islam, di dalam syariat Islam sebagai aturan akidah. Nah, baiklah ya ikhwan, akhirnya persoalan akidah ini saya ingin menyimpulkan mengenai akidah, mengenai iman kepada para rasul dan para nabi, bahwa Islam menerima dan mengakui Musa alaihissalam dengan Tauratnya, dan Islam juga menerima dan mengakui Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, serta Islam juga menerima dan mengakui Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Inilah hal yang juga membedakan Islam dengan agama lainnya, termasuk dengan Yahudi dan Nasrani, sekalipun sama-sama bersumber daripada agama samawi. Jadi sekali lagi ini yang membedakan Islam dengan agama lainnya. Jadi di sini saya ingin katakan bahwa kaum Yahudi menerima dan mengakui Musa alaihissalam dengan Tauratnya, akan tetapi kaum Yahudi menolak Isa alaihissalam dengan Injilnya. Sementara kaum Nasrani menerima dan mengakui Musa alaihissalam dengan Tauratnya, sekaligus juga menerima dan mengakui Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Akan tetapi kaum Nasrani menolak Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Sehingga oleh karena itu, kalau kita sudah lihat susunan seperti tadi, kaum Yahudi hanya menerima Musa dan Taurat, kaum Nasrani menerima Musa dan Taurat serta Isa dan Injil, sementara umat Islam menerima ketiga-tiganya, menerima Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, serta menerima Taurat, Injil dan Al-Quran Karim. Nah, sehingga dengan demikian Islam berhak untuk menjadikan Taurat yang diturunkan kepada Musa, sekali lagi Islam berhak untuk menjadikan Taurat yang diturunkan kepada Musa sebagai hujjah dalam berargumentasi, karena Islam mengakui Taurat yang diturunkan kepada Musa. Begitu juga Islam berhak untuk menjadikan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, berhak menjadikan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam sebagai hujjah dalam
dalam berargumentasi, karena Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Apalagi menjadikan Al-Quranul Karim sebagai hujjah, jelas itu sudah merupakan kewajiban umat Islam. Tapi ini tidak sebaliknya, saudara. Orang Yahudi berhak menjadikan Taurat sebagai hujjah dalam berargumentasi karena mereka mengakui Taurat. Tapi orang Yahudi tidak berhak menjadikan Injil sebagai hujjah, apalagi menjadikan Al-Quran sebagai hujjah dalam berargumentasi, karena Yahudi tidak mengakui Injil dan Al-Quranul Karim. Sementara umat Nasrani berhak untuk menjadikan Taurat sebagai hujjah dalam berargumentasi dan berhak menjadikan Injil sebagai hujjah dalam berargumentasi karena mereka mengimani keduanya. Akan tetapi umat Nasrani tidak berhak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai hujjah dalam berargumentasi karena mereka tidak mengakui Al-Quranul Karim. Karena manakala mereka menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, berarti mereka konsekuensinya harus mengakui akan kebenaran Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mereka tidak mengakui Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baik Yahudi maupun Nasrani atau siapa saja yang tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah, mereka tidak berhak untuk berargumentasi dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini apa yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan syariat Islam sebagai aturan akidah. Lalu bagaimana syariat Islam sebagai aturan akhlak, aturan moral? Kita sudah persoalan kedua. Saya tidak akan bicara soal akidah lagi, tapi saya akan bicara bagaimana syariat Islam sebagai aturan akhlak. Saya ingin ingatkan kepada semua, khususnya diri saya sendiri, bahwa syariat Islam sebagai aturan akhlak mewajibkan umat Islam untuk menjaga dan memelihara hati, untuk bersikap dan berperilaku terpuji, serta wajib tampil sebagai seorang muslim yang bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama umat manusia. Sekali lagi, maupun sesama umat manusia, bukan hanya sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, golongan, kelompok, dan agamanya. Jadi kalau sudah bicara bagaimana bersikap baik, memperlakukan orang lain secara baik, maka ajaran Islam sangat universal, tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, tapi wajib untuk bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah terhadap seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun mereka punya daripada kepercayaan yang dianutnya selama ini. Yang menarik, ternyata akhlak Islam bukan hanya mengatur tentang bagaimana seorang muslim memperlakukan muslim lain secara baik, tapi ternyata akhlak Islam juga mengatur bagaimana seorang muslim memperlakukan orang di luar Islam juga harus dengan adil, baik, dan benar. Maka itu di sini kita bisa lihat untuk penjabaran persoalan ini, pembuktian bagaimana Islam itu mendidik umatnya untuk bisa menghargai umat beragama lain. Antara lain, pertama, Islam melarang keras umatnya. Sekali lagi, Islam melarang keras umatnya untuk memaksa orang lain agar masuk ke dalam Islam. Haram bagi umat Islam siapapun dia untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Tidak boleh ada pemaksaan. Harus betul-betul bisa menghargai keyakinan orang, kepercayaan orang. Nggak boleh dia memaksakan keyakinan dan kepercayaannya kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang ada di luar daripada akidahnya. Maka itu Allah berfirman dalam surat yang kedua di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256, di mana tegas Allah menyatakan, la ikraha fiddin faqad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin, tidak ada
ke dalam agama Islam. Tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun terhadap orang lain untuk memeluk agama Islam. Bahkan hadirin dan hadirat yang berbahagia, perlu saya tambahkan, bahkan Islam juga melarang keras umatnya untuk melakukan propaganda dikit dalam mengislamkan orang lain. Sekali lagi, Islam mengharamkan umatnya melakukan propaganda dikit di dalam mengislamkan orang lain. Seperti apa? Seperti bujuk rayu dan iming-iming. Ada orang Islam membujuk rayu orang lain supaya masuk ke dalam ajaran Islam dengan iming-iming. Apakah itu iming-iming harta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya? Haram dilakukan oleh umat Islam, saudara. Begitu pula sebagai contoh, yaitu di mana umat Islam tidak boleh melakukan penipuan terhadap pihak lain untuk dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh, apalagi sampai menggunakan black magic seperti sihir dan hipnotis. Kalau ada umat Islam yang mencoba untuk melakukan itu, menipu pihak lain masuk ke dalam ajaran Islam, dia berdosa besar. Berdosa besar. Karena tidak boleh dia paksa orang lain, dia tipu orang lain, dia bujuk, dia iming-imingi, apalagi sampai disihir, dihipnotis untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Sekali lagi, haram, tidak boleh dilakukan oleh muslim yang manapun juga. Nah, termasuk cara kotor dan menjijikkan, seperti menghamili atau membawa lari anak orang lain, yang kemudian setelah itu dipojokkan daripada posisi, yaitu daripada posisi dan kondisi si anak yang dibawa lari tadi, sehingga tidak ada pilihan, dia harus kawin, yang kemudian terbuka pintu untuk yaitu dipaksa masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Kalau ada umat Islam yang coba-coba menghamili daripada wanita di luar Islam dengan tujuan agar dia nanti kalau hamil terpaksa kawin dengan dirinya, kemudian nanti ditekan harus masuk Islam, saya sampaikan di sini dia sudah melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dosa yang pertama, dia telah berzina, dan dosa yang kedua, dia telah melakukan intimidasi, dia telah melakukan penipuan, dia telah melakukan pemaksaan terhadap akidah orang lain, dia telah melakukan pemerkosaan terhadap yaitu kepercayaan dan keyakinan agama lain. Haram dilakukan oleh umat Islam. Nggak boleh ada umat Islam menghamili pihak lain hanya untuk mengislamkan dia. Nggak boleh ada umat Islam membawa lari anak gadis orang lain hanya untuk memaksanya masuk ke dalam ajaran Islam. Sekali lagi, itu merupakan dosa besar dan merupakan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini saya paparkan, inilah Islam. Jadi Islam itu akhlak harus dijaga, moral harus dijaga. Nggak boleh dengan paksa membujuk, merayu, menipu pihak lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Bahkan yang kedua, dalam Islam tegas sekali dilarang keras umat Islam menghina agama lain, mencaci maki agama lain, merendahkan, melecehkan dengan penuh hasut, dengan penuh kebencian, kedengkian untuk mempermalukan agama lain. Nggak boleh. Mari kita buktikan di dalam Al-Quranul Karim surat ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah nyatakan kepada orang-orang Islam, jangan sekali-kali kamu mencaci maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nggak boleh, kata Allah. Kenapa? Fayasubbullah. Karena kalau kau caci maki sesembahan mereka, kau caci maki Tuhan mereka, maka nanti mereka akan mencaci maki Allah. Nah, kalau sampai mereka mencaci maki Allah, ini akibat perbuatanmu mencaci maki mereka. Subhanallah. Saudara,
Di dalam Al-Quran tegas sekali, nggak boleh kau caci maki. Jadi kita bisa lihat ini, fayasubullah adwan bighairi ilmin. Akhirnya mereka mencaci maki Allah, mereka menghina dan melecehkan Allah, yaitu dengan kebencian dan permusuhan karena dendam Tuhan mereka dihina dan dicela. Akhirnya mereka melontarkan kata-kata yang tidak layak tanpa ilmu pengetahuan ibadah. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Islam mendidik akhlak umatnya, mendidik moral umatnya agar mereka beradab dan mereka berakhlakul karimah. Bahkan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi sesuatu yang sangat menakjubkan, saudara. Di suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apa beliau katakan? Beliau bersabda, man ada dimmiyan fa'ana khasmuhu khasamtuhu yawmal qiyamah. Masya Allah. Saudara, kata Nabi, man ada dimmiyan, barang siapa dari orang Islam yang mengganggu dimmiyan, seorang dimmi. Siapa itu dimmi? Dimmi adalah orang di luar Islam yang hidup di tengah masyarakat Islam. Mereka selama ini patuh taat kepada peraturan yang ada dan tidak pernah mengganggu umat Islam. Mereka warga yang baik, selama ini bersahabat, berteman, bergaul, bermasyarakat dengan umat Islam. Maka itu di sini dikatakan oleh Nabi, man ada dimmiyan, barang siapa ada orang Islam yang coba-coba mengganggu orang dimmi, orang di luar Islam, orang non-Islam yang tidak mengganggu umat Islam, fa'ana khasmu, kata Nabi, maka niscaya aku akan jadi musuh dia, khasamtuhu yawmal qiyamah, dan aku akan musuhi dia di hari kiamat. Masya Allah. Sudah, ini ancaman tidak main-main. Nabi mengancam umat Islam sendiri. Kau coba-coba mengganggu orang di luar Islam tanpa alasan yang benar, aku akan jadi musuhmu di hari kiamat. Orang Islam diancam. Ini artinya apa? Ancaman ini sekaligus jaminan dari Nabi untuk perlindungan, keselamatan, ketenangan daripada orang-orang non-Islam di dalam menjalankan yaitu kepercayaan dan keyakinan mereka. Nggak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Subhanallah. Rasanya mencari seorang Nabi, seorang Rasul yang secara lantang mengucapkan ini, saya belum dapatkan dalam ajaran lain, saudara. Langsung aja ke umatnya. Kau coba ganggu orang di luar Islam, kau jadi musuhku, aku musuhi kau hari kiamat. Apakah itu bagi umat Islam? Hati-hati. Nggak boleh kita mengganggu orang yang di luar Islam. Nggak boleh kita mencaci maki mereka. Nggak boleh. Ini ajaran Islam terhadap orang non-Islam yang manapun. Apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Buddha, apakah dia Hindu, apakah dia Konghucu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Islam, yaitu inilah syariat Islam sebagai aturan akhlak yang mewajibkan umat Islam untuk tampil sebagai seorang muslim yang bermoral, beradab, dan berakhlakul karimah. Ibadah, seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Akhirnya bagian yang kedua ini, sebelum kita masuk bagian yang ketiga, bagian yang kedua ini saya tutup dengan satu hadis Nabi di kesempatan lain, supaya semua tahu bagaimana Nabi mengajarkan umatnya. Di suatu kesempatan Nabi kumpul dengan para sahabatnya, beliau berkhutbah. Apa beliau katakan kepada para sahabat dalam khutbahnya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Fa idza laqaytumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyur. Shadaqa Nabi SAW. Kata Nabi, saudara, ya ayuhan nas, hai umat manusia. Jadi bukan hanya umat Islam, saudara, bahkan umat manusia yang diserukan oleh Nabi, apalagi umatnya sendiri diserukan oleh Nabi. Ya ayuhan nas, hai umat manusia, kata Nabi, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jangan, kata Nabi. Was'allahu al-afiyah.
Tapi mohonlah kepada Allah ketenangan hidup, keselamatan hidup. Jangan mimpi untuk perang dengan musuh, jangan, kata Nabi. Fa idza laqaitumuhum, akan tetapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh tidak dicari tapi datang sendiri. Musuh tidak diundang tapi dia datang menyerang. Maka kata Nabi, fa idza laqaitumuhum, kalau kau sudah terlanjur bertemu dengan musuh yang menyerangmu, dia yang sengaja ingin mengganggumu, fasbiru, maka hadapi mereka dengan sabar dan tabah. Pengertian sabar dan tabah yang pertama adalah umat Islam tidak boleh lari untuk menghadapi musuh. Pengertian yang kedua adalah umat Islam tidak boleh tergesa-gesa di dalam mengatur rancangan strategi untuk memetik keamanan. Dan yang ketiga, pengertian sabar dan tabah, umat Islam tidak boleh berlebihan di dalam membela diri, saudara. Masya Allah. Makanya dalam Islam, sekalipun perang berkecamuk, ada aturan dari Rasulullah. Kalau umat Islam berperang dengan umat agama lain, perang berkecamuk, maka ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, pendeta tidak boleh dibunuh. Yang kedua, perempuan dan anak-anak tidak boleh diganggu. Yang ketiga, orang-orang tua, orang-orang yang sakit tidak boleh diganggu dan dianiaya. Yang keempat, tidak boleh ada serangan membabi buta untuk membunuh, hanguskan suatu perkampungan, saudara. Aturan-aturan ini tidak boleh dilanggar. Inilah ajaran Islam. Artinya bahwa Islam punya aturan, punya etika, sekalipun dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi aman, dalam kondisi yang tidak perang. Jadi setelah ini kita paparkan tadi jadi jelas lewat hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi. Umat Islam diajarkan oleh Nabi untuk mencari kawan, bukan mencari lawan, untuk mencipta terang, bukan mencipta perang, saudara. Nah, karena itu saya harap jangan ada yang memanipulasi hadis ini dengan memotong hanya diambil ujungnya saja. Karena bagian ujungnya setelah Nabi mengatakan kalau kamu terlanjur diserang, hadapi dengan sabar. Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ada sementara orang yang tidak mengerti tentang Islam, dia potong ini hadis, dia bawa cuma ujungnya doang, bahwa agama Islam itu mengajarkan surga ada di bawah kilatan pedang. Berarti ini menunjukkan kalau Islam agama pedang, Islam agama kekerasan, Islam adalah agama perang. Saudara hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang berbahagia, kalau ada yang mengatakan sedemikian rupa, dia sudah memanipulasi hujah, dia sudah melakukan korupsi dalil. Karena hadis itu harus dibaca secara utuh. Sekali lagi kita lihat Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hei manusia, la tatamannaw liqa'al adu, jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, tapi mohonlah kepada Allah ketenangan dan keselamatan hidup. Fa idza laqaitumuhum, tapi kalau kau terpaksa terlanjur bertemu dengan musuh, fasbiru, hadapi dengan sabar, hadapi dengan tabah. Jangan lari, jangan putus asa, jangan tergesa-gesa, dan jangan berlebihan. Wa'lamu, ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah annal jannata tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalimat surga ada di bawah kilatan pedang, bukan anjuran perang. Kalimat surga ada di bawah kilatan pedang, bukan anjuran kekerasan. Bukan pula kalau Islam mengajarkan untuk menggunakan pedang. Tapi kalimat surga ada di bawah kilatan pedang harus dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu sebagai motivator kepada umat Islam yang diserang, supaya mereka itu berani untuk menghadapi tantangan. Jangan lari. Maka itu dijanjikan, kau lawan, sabar, tabah. Kalaupun kau mati di jalan Allah. Kalaupun kau mati, surga yang menantimu. Jadi ungkapan surga ada di bawah kilatan pedang hanya sebagai motivasi kepada umat Islam yang sedang diserang, yang sedang ditindas, yang sedang ditekan, supaya mereka tidak lari dari kewajiban untuk membela diri dan membela agama.
Kalaupun mereka mati, mereka tidak perlu khawatir ataupun bimbang, karena surga ada di bawah kilatan pedang bela diri mereka. Subhanallah. Nah, ini yang ingin kita klarifikasi, sehingga kita tidak salah paham dengan menggunakan hadis secara parsial, sepotong-sepotong, sehingga tidak benar di dalam mengartikan Islam. Akhirnya sampailah kita ke bagian yang terakhir. Singkat saja, syariat Islam sebagai aturan hukum. Nah, syariat Islam sebagai aturan hukum mewajibkan setiap muslim harus melaksanakan hukum agamanya, baik yang berkenaan dengan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Wajib dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini, saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir. Kita langsung saja ambil contoh Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Saya ingin ingatkan, kalau mayoritas bangsa Indonesia umat Islam, kemudian umat Islam yang mayoritas ini digiring, diatur sedemikian rupa untuk menjalankan agamanya secara benar, maka ketahuilah bahwa pendekatan dan pengajaran agama adalah satu-satunya cara untuk membentuk moral manusia. Kalau umat Islam ini digiring untuk mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan secara benar, maka mereka akan menjadi umat yang baik, dan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, dan akan menjadi manusia yang bermoral dan beradab serta berakhlakul karimah. Kalau itu terjadi, maka berarti Indonesia yang mayoritas kaum muslimin, yang mereka sudah menjalankan ibadahnya dengan baik, agama dengan baik, kemudian tampil sebagai warga masyarakat yang baik, maka secara otomatis ketenangan dan kedamaian akan terwujud. Kenapa? Karena minoritas sekalipun pasti akan terlindungi jika mereka hidup di tengah mayoritas yang baik, mayoritas yang berakhlak, mayoritas yang beradab. Tapi hati-hati saudara, berbahaya sekali kalau mayoritas di negara Indonesia ini yang beragama Islam, mereka dijauhkan dari syariatnya, dijauhkan dari agamanya, dijauhkan dari ajaran Islamnya, maka bisa dipastikan mereka akan tampil sebagai orang yang durhaka kepada Allah, sebagai warga masyarakat yang buruk. Dan bisa kita bayangkan bagaimana nasib minoritas apabila mereka hidup di tengah mayoritas yang bejat, mayoritas yang buruk, mayoritas yang tidak bermoral, mayoritas yang tidak beradab. Karena sudah ada di mana-mana, baik di Indonesia atau di Amerika yang mayoritas Nasrani sekalipun. Kalau mayoritas Nasrani di Amerika bermoral, beradab, maka minoritas akan terjaga, terpelihara, aman. Tapi kalau mayoritas Nasrani yang ada di Amerika mereka bermoral, bejat, buruk, maka minoritas tidak akan pernah aman juga. Mereka akan terancam, mereka dianiaya. Sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas mereka bermoral bejat, tidak beradab, tidak berakhlakul karimah, kasihan nasib minoritas. Pasti mereka akan terancam, pasti mereka akan teraniaya. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan Islamnya, tapi yang salah adalah pihak-pihak yang selama ini menghalangi umat Islam di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Maka itu di sini saya mau sampaikan kenapa saya dan kawan-kawan dari berbagai gerakan Islam begitu betul memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Tidak benar fitnah yang mengatakan untuk menekan minoritas, untuk mengintimidasi, untuk bersikap diskriminasi, itu semua fitnah. Kami tidak
khawatir kalau syariat Islam terus menerus dihalangi. Syariat Islam tak boleh diterapkan, hukum agama Islam tak boleh diterapkan, ini bukan negara agama dan seterusnya. Saya takut, Pak. Saya takut, Bu, kalau umat Islam terus menerus dijauhkan dari agamanya, besok mereka akan betul-betul jauh dari syariatnya. Dan saya khawatir, sangat khawatir, kalau mereka sudah jauh dari syariat hukumnya, mereka akan tampil sebagai warga-warga yang durhaka kepada Allah, warga-warga yang tidak bermoral dan tidak beradab. Dan kalau itu terjadi, saya khawatir minoritas akan menjadi korbannya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu bukan ajaran Islam. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu. Islam tidak mengajarkan untuk mengganggu orang lain, apalagi sampai mencelakakan jiwa mereka. Tidak. Ini yang ingin saya tekankan. Maka itu saya ingin mengajak rekan-rekan saya dari yang berada di umat Islam khususnya, ayo sama-sama kita saling menjaga dan saling menghormati. Kami berkewajiban menghargai dan menghormati Anda, dan partisipasi Anda untuk memahami kami, untuk memahami perjuangan kami, untuk memahami motivasi dan tujuan kami juga mutlak kami perlukan. Karena kalau tercipta komunikasi saling pengertian, kita tidak akan saling curiga dan kita tidak akan saling memfitnah atau saling menuduh. Dan ini yang bisa saya sampaikan kepada semua yang ada di sini. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, atau ada ungkapan-ungkapan yang tidak berkenan, atau ada hal-hal yang terlepas dari mulut saya di luar kontrol sehingga menyakitkan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak sekaligus penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin